Assalamualaikum guys ya. Jadi di konten kali ini saya akan membuat konten yang bermanfaat lagi bagi kalian semua. Gimana kabarnya guys? Baik ya. Eh, Jangan lupa memakai protokol kesehatan atau mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Karena kasus COVID di Indonesia ini masih meningkat dan kalian harus hati-hati terhadap corona tersebut. Kalian harus menjaga kesehatan kalian. Siapa lagi kalau bukan kalian untuk menjaganya? Jagalah kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap stay dalam rumah, apapun dan keadaan itu. Kalian pernah yang kan merasakan yang namanya anak muda sekarang sering mengalami yang namanya psikologi atau kesehatan mental yang terkena. Sering kalian pasti menonton di televisi maupun di berita-berita, ada seseorang anak pastinya terkena mental dan dia banyak bunuh diri atau putus asa dalam kehidupannya. Kehidupan anak muda bisa dibilang syarat emosi naik turunnya atau labil seperti roller coaster. Masa periode awal dalam pertumbuhan itu ialah seperti pertumbuhan yang dinamakan emosional, perubahan secara fisik, perubahan secara pertumbuhan. Kerentanan inilah yang bisa terjadi atau mengakibatkan kesehatan mental anak muda seringkali terganggu. Gimana kalian menjaganya? Atau bisa dikatakan kalian itu harus sering-sering berkomunikasi terhadap orang-orang yang bisa membuat diri kalian lebih baik lagi. Sering anak muda itu mengakibatkan yang namanya terkena mental. Bukan saja karena terkena mental, karena jika anak muda itu seringkali yang namanya terkena yang penyakit psikologi, maka kehidupan yang akan datang maka akan terkena juga atau terganggu. Berikut adalah 5 jenis gangguan psikologis yang terjadi dialami oleh anak muda. Yang pertama ialah satu, gangguan kecemasan. Nah, jadi kalian pasti pernah yang namanya kan yang merasakan kecemasan, baik itu di perjalanan, baik itu di kehidupan, baik itu di ruang sekitar Anda. Kalian pasti pernah yang namanya merasakan kecemasan, yang dimana kondisi tersebut bisa dikatakan kalian itu merasa yang namanya cemas terhadap sesuatu. Contohnya saja jika kalian tidak membawa uang dan kalian itu membawa motor, terus motornya pecah ban. Nah, sering anak muda itu terjadi karena adanya rasa kecemasan pada diri anak muda. Dan yang kedua itu gangguan mood. Nah, gangguan mood ini sering kali terjadi bukan di anak muda saja, di orang tua pun sudah terjadi. Tetapi sering terjadi di anak muda karena anak muda ini kan sifatnya masih mood-moodan. Ada yang naik, ada yang turun. Jika moodnya naik, pasti dia senang. Jika moodnya turun, pasti orang-orang di sekitar dia itu pasti dicuekinya atau bisa jadi dia lari dan tidak mengembalikan lagi. Dan yang ketiga itu gangguan terkait reaktivitas. Nah, jadi anak muda sekarang ini seringkali gangguan terhadap reaktivitas, yang dimana kondisi tubuh tersebut kalian pasti pernah kan yang namanya mager. Nah, malas gerak. Nah, itulah anak muda sekarang sering mager dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Tetapi tidak bisa kita ganggu atau tidak bisa kita rasakan. Itu memang tradisi anak muda sekarang. Kalau zaman dulu itu tidak ada yang namanya mager-mager. Karena anak muda zaman dulu itu atau bukan zaman sekarang ini, dia lebih bekerja keras dan
dia bisa membantu orang tuanya. Kalau zaman sekarang ini anak muda seringkali yang namanya mager. Mager itu entah mager dalam segi pekerjaan, entah itu mager dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, gangguan depresi. Pasti kalian atau kawan-kawan sekalian sudah yang namanya menonton televisi ataupun berita kan, yang dimana kondisi orang tersebut mengalami yang namanya depresi, yang tidak bisa dijadikan suatu contoh atau suatu alat, yang dimana kondisi otak tersebut tidak bisa ngapa-ngapain dan mereka mengalami depresi. Depresi juga sering disalahgunakan terhadap orang-orang tertentu. Saya pernah menonton di berita bahwasanya depresi itu sering terjadi karena adanya faktor dari dukungan atau faktor dari latar belakang yang tidak mengenakan terhadap manusia. Depresi bisa mengakibatkan yang namanya pembunuhan diri sendiri dan gantung diri. Depresi tidak bisa diobati dengan sendirinya. Depresi juga tidak bisa yang namanya diobati dengan keluarga kalian. Depresi itu yang namanya psikoterapi. Psikoterapi situlah kalian bisa yang namanya mengenalkan diri atau keluarga kalian itu bisa menempatkannya di sana. Misalkan keluarga kalian ada yang terkena depresi, kalian bisa membutuhkannya. Jangan kalian asal-asalan bisa menenangkan diri dia, karena ada tempat khusus, ada seseorang yang khusus bisa menjadikan depresi itu suatu waras lagi. Dan yang kelima, gangguan psikologis kepribadian. Nah, kalian pasti pernah yang namanya mengangkat psikologis. Psikologis itu sering keterkaitannya dengan kondisi awal dari manusia dan suatu tubuh manusia, baik itu sifat, baik itu pertumbuhan, baik itu fisik, baik itu bentuk tubuh. Kepribadian merupakan suatu pengertian yang ada keterkaitannya dengan pribadi kita, baik itu sifat, baik itu sopan, baik itu etika yang kalian gunakan. Kepribadian juga seringkali butuh kita, baik itu di luar rumah, baik itu di lapangan. Kepribadian itu sangat utama bagi kita sebagai makhluk manusia. Jadi kawan-kawan sekalian, kepribadian itu merupakan suatu alat ukur untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Gimana kalau kalian tidak bisa yang namanya kepribadian yang baik? Contohnya saja, misalkan si A memiliki kepribadian yang baik dan si B ini memiliki kepribadian yang buruk. Kalian pilih yang mana? Pasti kalian pilih yang A kan? Karena yang A itu kan kepribadian yang baik, pasti orang-orang suka. Dan jika si B itu kepribadian buruk, maka kalian harus menjauhinya. Kalian tidak perlu lagi mendekatkannya, kalian bisa perlu mendekatkannya ke kepribadian yang ke A. Jadi 5 jenis gangguan psikologis yang sering terjadi atau dialami anak muda sekarang ini. Yang pertama itu ialah gangguan kecemasan, dan yang kedua itu gangguan mood, dan yang ketiga itu gangguan terkait kreativitas, dan yang keempat itu gangguan depresi, dan yang kelima itu psikologis kepribadian. Nah, kalian bisa kalian pahami dan kalian rasakan saya ini masuk di kriteria yang dimana, jenis-jenis yang dimana. Saya adalah manusia biasa. Saya adalah manusia yang tak luput dari kesalahan.
Saya rasa saya bukan yang psikologis yang sudah di luar atau yang sudah paten. Saya hanya bisa memahami atau bisa menjelaskan kembali kepada kawan-kawan sekalian yang belum mengerti. Lebih jelasnya lagi, kalian bisa perlu konsultasi dengan ahli psikologis yang terkemuka dan yang terkenal. Saya ini masih belajar dan terus belajar. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Saya butuh dukungan dari kalian semua. Saya akan membuat video-video yang bermanfaat lagi bagi kalian semua dan konten-konten yang bisa menjadi pemahaman kalian. So, saya Akbar Xmin. See you next time, guys. Bye, bye.